Ya, Pemprov Provinsi DKI Jakarta kini lepas dari stigma termasuk 10 kota termacet dunia. Hal ini dinyatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berdasarkan survei. Lalu apakah benar Jakarta sudah tidak macet? Apakah hanya karena penerapan PSBB saja Jakarta tidak macet? Pemirsa, kita akan bahas dalam Dialog Nusantara Petang. Dan sudah bersama saya pada sore hari ini ada Akademisi Transportasi Unika Sugiya Pranata, Pak Joko Setiowarno. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore, Mbak Tasya. Selamat sore, Pak. Iya, tadi seperti yang kita lihat pada tayangan sebelumnya bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, telah mengemukakan di depan Presiden Joko Widodo bahkan bahwa ia mengklaim ia telah berhasil membawa Jakarta keluar dan berhasil mengurai kemacetan Jakarta sehingga Jakarta sudah keluar dari 10 besar kota termacet di dunia dan kini menduduki peringkat ke-31 dari 416 kota di seluruh dunia yang macet begitu ya Pak ya. Bagaimana tanggapan Anda? Sebenarnya kalau melihat kondisi pandemi seperti ini tentunya tidak bisa menilai macet atau tidak ya. Karena memang kemacetan di Jakarta dan kota-kota lainnya itu bisa ditanggulangi dengan pandemi ini aja atau musim lebaran kalau di Jakarta. Artinya penilaian itu tidak bisa diberikan pada kondisi abnormal. Ya kan kondisi abnormal lah. Karena apa? Karena sebagian besar penduduk juga kan dia bekerja di rumah. Contohnya saya aja, kalau saya biasanya dengan beberapa media televisi saya harus hadir di studio. Sekarang saya tidak usah, cukup di rumah saja kan. Meskipun saya jauh dari Semarang sudah bisa sekarang dengan Zoom. Nah itu salah satu contohnya, belum lagi yang lain-lainnya yang mereka maunya bekerja di rumah. Apalagi kebijakan sekarang ini, ya yang bekerja di kantor cuma 30% ya otomatis memang ya, mobilitasnya jelas menurun. Ya. Dan ini tidak aja dialami di Jakarta aja, di kota-kota di Eropa juga sama. Ya, jadi memang terjadi penurunan dan ada rasa kekhawatiran juga ketakutan dari warga masyarakat itu menggunakan angkutan umum ini. Ya, jadi bukannya di kita, di negara Eropa juga sama. Kalau di Inggris kalau nggak salah di Holanda 70% warganya takut menggunakan angkutan umum, mereka cenderung menggunakan kendaraan pribadi. Nah, cuman bedanya kalau di negara-negara di sana masyarakatnya menggunakan kendaraan pribadinya biar tidak terlalu banyak, mereka diarahkan untuk menggunakan sepeda. Itu yang menarik. Karena masyarakatnya sudah terbiasa untuk jarak-jarak pendek dengan sepeda, nah jalur sepedanya ditambah. Nah di Jakarta ini baru akan memulai membuat jalur sepeda, dan mudah-mudahan tahun ini sudah ada jalur sepeda yang terlindungi lah. Sehingga nanti, seandainya nanti sudah kondisi normal, itu masih bisa dikendalikan dengan cara beberapa kebijakan untuk pembatasan. Gitu. Jadi dengan kata lain Anda menyatakan bahwa kemacetan yang berkurang di Jakarta ini lebih terjadi karena adanya pandemi atau karena penerapan PSBB atau PPKM? Ya karena ada pandemi kan ada PSBB juga kan. Karena masa pandemi itu kan kalau sekarang PPKM istilahnya ya. Nah itu menyebabkan orang ya takut berkerumun, bermobilitas. Dan saya kira itu hal yang wajar lah ya. Nah kalau mau menilai mungkin tahun depan coba dinilai nanti dengan beberapa kebijakan kalau seandainya kondisinya sudah normal, artinya masyarakat sudah mendapat vaksin. Nah kalau biasanya kalau masyarakat sudah mendapat vaksin ini kan dia punya keberanian untuk bermobilitas gitu. Kalau begitu bagaimana pandangan Anda dengan klaim dari Pak Anies tersebut yang sudah menyatakan bahwa beliau berhasil membawa Jakarta keluar dari kemacetan ini? Dari 10 besar kota termacet di dunia? Ya saya kira ini kan karena penilaiannya yang salah menurut saya ya. Jadi ya biasa saja. Artinya kalau memang kondisinya tidak macet, yang kita harus akui memang tidak macet dalam kondisi pandemi seperti ini kan. Tapi belum menjadi indikator bahwa Jakarta itu tidak macet gitu kan. Karena kondisinya abnormal tadi. Tapi ini justru sebenarnya dengan kondisi seperti ini, pemerintah DKI ya dan mungkin daerah sekitarnya yaitu benar-benar menyiapkan angkutan umumnya, karena nanti dalam kondisi normal tentunya kapasitas angkutan umum juga tidak seperti kondisi yang seperti biasa ya, karena kita sudah bicara transportasi itu bukan indikatornya
aman, selamat, nyaman, tapi adalah indikatornya transportasinya higienis, yang sehat. Tetapi Jadi desakan seperti dulu juga mungkin harus dihindari juga. Gitu. Iya, tetapi dari sisi Pak Anies mungkin melihatnya bahwa ketika di tahun 2019 ini sudah peringkat ke 4 begitu, kemudian di tahun di tahun 2018 peringkat keempat, kemudian di tahun 2019 peringkat ke 10, kemudian di tahun 2020 ini sudah keluar menjadi peringkat ke 31. Memang ada peningkatan begitu ya Pak ya, dengan berkurangnya kemacetan di Jakarta. Apakah ada Jaklingko. Nah ini menarik. Di eranya Pak Anies itu ada Jaklingko. Jaklingko ini yang melayani, sebenarnya angkotnya sudah ada, cuman dibuat modernisasi, di mana sopir-sopir angkot ini mendapat gaji bulanan, ya. Dan masyarakat yang menggunakan juga kalau salah gratis juga itu di kampung-kampung, karena jaringan-jaringan jalan kampung Jakarta kan jalannya jalan kecil-kecil, nggak mungkin kalau habis sedang ya angkot-angkot itu tadi. Nah, angkot-angkotnya dibuat lebih sehat lagi. Sekarang ya cukup makin bertambah juga jumlah rute-rute angkot yang masuk kelompok Jaklingko itu, karena mereka mendapat gaji bulanan dan masyarakat juga bisa menikmatinya. Artinya ini memang suatu kemajuan juga lah. Karena Jakarta itu kelebihannya adalah Jakarta punya perda mengenai pola transportasi makro. Ya, itu yang menarik. Pemda lain tidak punya, sehingga siapapun gubernurnya dia harus berinovasi. Kemudian ditambah lagi dengan Jabodetabek ini ada BPTJ, ya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Dia punya target-target juga. 2019 itu targetnya harus berpindah 20% menggunakan angkutan umum, 2024 nanti 40%, 2029 sampai dengan 60%. Nah, cuman kalau Jakarta, BPTJ ini tugasnya cukup berat. Dia harus memperbaiki public transport ke wilayah Bodetabek, yang ini yang belum selesai tuntas, karena itu targetnya. Jadi sangat membantu sekali memang kalau melihat kondisi Jakarta, memang kemajuan jelas ada. Saya selalu mengatakan bahwa Jakarta ini sudah bisa sebagai percontohan untuk di daerah. Ya, jadi memang ada kontribusi dari perbaikan sistem transportasi yang dilakukan dari setiap periode pemerintahan gubernur, dari gubernur ke gubernur selanjutnya begitu ya Pak Joko. Betul. Baik, kita akan break dulu Pak Joko, tetaplah bersama kami pemirsa. Dialog Nusantara Petang masih akan kembali sesaat lagi.